Waalaikumsalam. Sahabat hoki humor ala Kiai. Saya sering melihat beberapa model taraweh di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Ada taraweh yang 11, ada taraweh yang 23, ada yang ekspres juga. Allahu Akbar, juga, Waalaikumsalam, selesai. Karena mungkin imamnya belum makan kolak tuh. Nah untuk itu saya ingin mendengar pendapat dari Kang Maman ini Kang. Taraweh ini di kita ini kan macam-macam nih Kang. Bagaimana menurut Rasul, tuntunan Rasul nih, tuntunan agama seperti itu Kang. Bangga Kang. Ya, terima kasih Mang Oot, sahabat hoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbi wa mawala amma ba'd. Tarawih sendiri adalah bentuk jama dari tarwihah. Rih itu artinya angin. Tarwihah itu kayak relaksasi. Nah, itu mengambil spirit dari dawuh Rasulullah SAW, man qoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah pernah sholat di masjid malam Ramadan itu, tapi banyak yang ikuti. Makanya baru beberapa hari Rasulullah udah masuk ke kamarnya, karena masjid Rasulullah itu kan berdempetan sama kamarnya. Jadi kalau hari ini kita ke Masjid Nabawi, ini ada Raudhah, Masjid Nabi itu, lalu di pinggirnya ada makam Nabi, itu rumah Nabi dulu. Nah, maka sebenarnya kalau kita nanya bagaimana tuntunan Nabi yang penting hidupkan malam Ramadan. Nah, baru zaman Sayyidina Umar, orang dikumpulkan. Bikinlah sholat berjamaah yang namanya taraweh. Nah, berapa rakaatnya orang ngambil berbeda-beda. Ada yang ngambil 8 rakaat. Nah, witirnya beda lagi. Ada yang witirnya 1, ada 3, ada 5, ada 7, yang penting ganjil. Kayak gitu. Ada juga yang 20 rakaat. Lalu witirnya 3. Nah, seperti itu. Ada juga yang lebih dari itu. Misalnya saya pernah berkunjung ke satu tempat di Sumatera yang itu mulainya agak malam dan tarawihnya lebih dari 20 rakaat. Sampai mau menjelang sahur jam 3-an. Nah, itu yang kelompok saya dengar mereka lebarannya duluan. Makanya wartawan nanya, "Kamu kan itu ada yang lebaran duluan?" "Nggak apa-apa lah." "Kenapa nggak apa-apa?" "Capein tarawih." Karena kecapean tarawih jadi lebaran duluan. Nah, jadi nggak masalah. Yang penting adalah ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik? 8 tapi dia khusyuk, 20 tapi dia tartil, itu nggak jadi masalah menurut saya. Karena kita bisa menemukan perbedaan itu jadi indah. Kadang-kadang kalau lagi semangat ya kita ikut 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat, bacaannya panjang banget. Akhirnya bubar jamaah. Ditanya kenapa? Nggak tarawih lagi, imamnya doyok. Karena lamanya. Ada lagi yang 20 tapi gayanya itu kayak dikejar-kejar anjing. Soalnya Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kata nenek-nenek kakek-kakek, payahan we aing teh payahan, capek katanya, takut habis napas. Jadi menurut saya yang penting kita tarawih, jaga silaturahiminya, yang penting kita hidupkan malam-malam Ramadan. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kang dari @oka_il. Pertanyaannya Kang, ini kan ada wabah corona nih Kang. Betul. Ya. Bagaimana artinya masjid-masjid ini sudah tidak dihidupkan lagi tentang tarawihnya. Ada tarawih yang perorangan gitu kan ya. Nah ini bagaimana Kang menurut Akang? Sebenarnya selama itu menjadi kesepakatan dan menjadi anjuran dari pemerintah agar penyebaran corona ini tidak menular secara masif, maka kita sholat di tempat yang bukan masjid pun itu nggak masalah. Sebenarnya kalau di masjid pun asal dijaga jaraknya, asal diperiksa dulu jamaahnya, suhu badannya, lalu cuci tangan. Itu aturannya. Jadi jangan mentang-mentang karena kita spirit keagamaan akhirnya mengabaikan aturan protokol dari WHO yang dianjurkan oleh pemerintah, itu pun bahaya. Pertanyaannya apakah Nabi pernah melakukan itu? Pernah dong. Nabi uzlah ke Abu Hiro, Sayyidina Umar
melakukan mengungsi ke daerah yang tidak ada wabah. Sampai orang nanya, Umar, apakah Anda takut dengan takdir Allah? Iya. Gara-gara wabah itu. Dia bilang, aku lari dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi untungnya ada loh. Jadi kita hari ini sholat tarawih di rumah ya. Iya. Di rumah. Suaminya jadi imam. Kanyahoan eta si suami nanti tuh bisa maca Quran. Kanyahoan ketika mau ke depan deg-deg. Nggak mungkin istrinya jadi imam kan. Akhirnya, Pak, papa kunaon ngalamun bae. Yang mete apal deui. Jadi yang ngapal tuh kuliah kulhu. Sampai akhirnya rakaat ketiganya dia baca inna atoina. Salah kecep pamajikan teh inna lillahi wae Bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kayak gitu. Sahabat Hoki, artinya taraweh berapapun jumlah rakaatnya. Yang penting bagaimana kita melakukannya dengan khusyuk. Dan untuk itu, Kang Maman bangga untuk memberikan ibrah. Kan? Terima kasih, Mang Oot. Sahabat Hoki, saya kadang-kadang kalau di Jakarta tanya dulu tuh jamaahnya. Ibu-ibu tarawehnya mau 8, 20 atau lebih. Dia bilang gini aja, Kang. 10 hari pertama langsung 20. Alhamdulillah sebagai orang NU, pendapat saya langsung diterima. Tapi 10 hari kedua, hitung-hitung istirahat, kita 8 aja. Oke lah, nggak apa-apa, ada hadis Siti Aisyah. Kayak gitu. Tetapi 10 hari terakhir, kami ibu-ibu mau libur aja tarawihnya. Loh, kenapa libur? Bukannya nyari Lailatul Qadar fi asril awal ini menurut Ramadan. Dia bilang, karena kami persiapan lebaran. Akhirnya, 5 hari sebelum lebaran, keler sudah penuh, apa sudah penuh. Mending ngomong dicobaan kurang menang, nggak boleh itu. Sama suaminya Nggak boleh. Dicoba tuh, papa jangan, itu mau kue lebaran. Kata suaminya, buat aku mana sayang? Buatmu udah aku siapkan. Itu yang gosong dan yang remuk milik kamu. Bayangkan saya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tetap semangat melakukan Qiyamul Lail dalam pandemi corona ini sehingga Allah meridhai kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.